Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini pada tanggal 31 Mei 2020 kita tetap ibadah di rumah. Tetap semangat, ada sukacita dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita menyembah Dia supaya sungguh-sungguh hati kita terbuka dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, kami menyembah, Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Allah kami yang layak kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kirala marala marala yasa narala matakaya. Kira narala marala ya. Haleluya. Engkau Allah yang maha agung, Allah kami yang kami muliakan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu, atas anugerah-Mu, atas perlindungan Tuhan dalam hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu, beribadah kepadamu. Kami hendak memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, pakai anak-anak-Mu pagi hari ini, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau ya Tuhan. Baik pujian, pemain musik Tuhan, Engkau pakai, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh jatuh di tanah yang terbaik dalam hidup kami, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap mengikuti ibadah, mari katakan amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita sekali lagi untuk menghadap hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau-Lah kekuatan kami, tempat perlindungan kami Bapa.
Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, Jesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah. Jesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Syukur Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak terima hormat. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan yang aman buat setiap kami Bapa. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat pagi hari ini Bapa. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Izinkan kami untuk memberi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Karena segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan, siap menyanyi bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkenan bisa bangkit berdiri, mungkin di rumah kita menari bagi Tuhan, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu Engkau membawa kami terbang tinggi Tuhan. Dari mana datang pertolonganku? Kami percaya pertolongan-Mu hanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin, Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu, amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Syukur Tuhan Yesus. Dari mana datang pertolonganku? Engkau menjadikan langit dan bumi, Tuhan, sumber kekuatan kami, Bapa. Sumber kekuatan kami, Tuhan. Sumber kesembuhan kami. Hanya firman dan janji-Mu jaminan buat setiap kami, Tuhan. Syukur Bapa, Engkaulah sumber segalanya, Tuhan. Terima kasih Jesus, Engkau yang melayakkan kami, terima segalanya. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sumber segalanya buat setiap kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau tempat perlindungan yang maha tinggi buat setiap kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Jesus, syukur. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima segala puja. Oh Jesus, Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik, sungguh sangat baik. Kalau tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan. Biar setiap firman yang boleh disampaikan, itu boleh jadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk terima setiap firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Heni. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan membahas di mana proses pada waktu di mana Tuhan Yesus menampakkan diri bahkan sampai pada saat Dia menjanjikan dan Dia naik ke sorga. Di sini kita akan belajar dan peranan kita sebagai orang percaya dan kita mencermati dan bagaimana keimanan Kristen untuk bisa bergerak maju untuk menghadapi situasi dan keadaan pada hari-hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Di mana ada dua judul perikop di sini, Roh Kudus dijanjikan dan yang kedua Yesus terangkat ke sorga. Walaupun di pasal yang kedua nanti dijelaskan tentang ada Pentakosta, tetapi kita akan membatasi sampai Yesus naik ke sorga. Karena apa? Disitulah kita akan bisa melihat ada banyak hal yang sebetulnya kita bisa pelajari sampai nanti di mana Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita akan melihat kronologi dari pasal 1 dari ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, kalau kita mau melihat dari ayat yang pertama, penulis dari kitab ini adalah Lukas yang menjelaskan di buku yang pertama, menjelaskan tentang bagaimana atau riwayat tentang Yesus. Ketika dia hidup, ketika dia menderita, bahkan ketika dia harus mati di atas kayu salib, bahkan sampai dia bangkit dan menampakkan dirinya berulang-ulang untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Yesus sang firman yang jadi manusia, buat siapa? Buat manusia yang berdosa. Yesus datang karena apa? Dia melakukan tugasnya untuk orang-orang yang dikasih, yaitu kita, saudara dan saya. Orang-orang yang berdosa, yang sepantasnya kita ini menerima untuk masuk neraka. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, begitu cintanya Tuhan kepada kita, Dia datang, Dia menyatakan cintanya sampai Dia mati di atas kayu salib. Bahkan dan Dia tunjukkan kepada kita kemenangannya atas maut. Menunjukkan yang seharusnya kita ini mati, seharusnya kita ini masuk neraka, diubah posisi kita. Kita menerima hidup yang kekal, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, apakah sampai di situ? Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Bagaimana kita dalam menjalani hari-hari kita, hidup kita untuk kita meneladani atau mengikuti atau sudah ditunjukkan betapa Yesus mengasihi kita. Kita perlu apa? Nah, ayat ini menjelaskan di berikutnya. Di ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Menunjukkan apa yang sudah disampaikan bahwa Tuhan nanti naik ke sorga. Dan Dia menjanjikan kepada murid-murid bahkan pengikut-pengikutnya akan ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan ini diingatkan kepada mereka untuk mereka tahu kenapa, apa tujuannya. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-7, 8 menjelaskan apa? Ada kuasa yang Tuhan mau berikan kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, untuk mereka berani menghadapi situasi dan keadaan. Untuk apa? Menjadi saksi. Nah, kalau kita mau melihat ayat ini, apa yang dijanjikan ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia berikan penolong, yaitu Roh Kudus. Walaupun di ayat ini menjelaskan tentang janji, tapi setidaknya memberikan suatu keyakinan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak sendiri. Hal ini pun sama kepada kita. Setelah pencurahan Pentakosta, di sini kita bisa melihat kegerakan gereja, bagaimana gereja berkembang, anak-anak Tuhan ada sampai saat ini. Dengan situasi keadaan saat ini kita tahu banyak orang merasa tertekan, orang merasa takut, orang merasa kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Sehingga kita merasa sendiri, bahkan membuat ya ada yang merasa lebih baik cepat mati saja. Apakah Tuhan tidak bisa buat mujizat dengan situasi keadaan kondisi? Tuhan masih bisa buat mujizat karena Dia Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa kok Tuhan izinkan? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Sebetulnya ayat ini menjelaskan apa? Memberikan keyakinan. Apakah engkau masih percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kamu? Apakah kamu masih percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus sanggup menolong kamu? Disinilah iman kita sedang diuji.
Karena percaya itu menunjukkan apa? Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. 100% tidak boleh kurang. Itu loh namanya iman. Itu loh namanya percaya. Makanya seringkali saya katakan, rasa percaya itu dapat muncul atau dapat timbul dari mana? Saya selalu katakan membangun hubungan dengan Tuhan seperti membangun hubungan suami istri. Orang tidak akan mau dinikahi kalau dia tidak percaya. Semakin dia kenal, semakin dia yakin, semakin dia tahu orang itu kayak apa, kelebihan dan kekurangannya, sehingga timbul rasa percaya dan dia mau terima. Akhirnya apa? Terjadilah pernikahan. Karena pernikahan itu sekali seumur hidup, sama-sama senang, sama-sama menderita. Nah, kita bisa ngelihat sama, walaupun kita dengan Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi progresif, proses pengenalan secara progresif. Semakin kenal, semakin yakin. Kita bisa ngelihat kalau kita sudah punya pasangan atau beristri atau bersuami, setidaknya atau ketika kita lagi pacaran, kita bisa ngelihat, oh dia memang dapat diandalkan. Saya yakin. Walaupun mungkin orang lain berkata, masa sih pasanganmu bisa begitu? Loh, saya yakin karena saya tahu dan saya merasakan dan saya hidup bersama dia dan saya tahu keberadaan, kelebihan dan kekurangannya sehingga saya yakin, sehingga saya mau tinggal bersama dia. Ini pun sama kita dengan Tuhan. Walaupun prosesnya begitu, tapi Tuhan izinkan untuk kita belajar sesuatu karena keterbatasan kita manusia, Bapak Ibu. Ketika masalah itu aja ada, Tuhan izinkan, bahkan Tuhan berjanji memberikan penolong, dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, dalam konteks zaman itu memang harus menunggu. Konteks zaman sekarang kita lihat dalam Efesus pasal 1, 13 sampai 14 dikatakan, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah itu loh. Langsung distempel sah. Roh Kudus diberikan kepadamu. Dan Roh Kudus di ayat 14 diberikan sebagai jaminan. Kata jaminan pakai kata arabon. DP kalau zaman sekarang. Down payment-nya. Uang muka. Ini loh, bahwa Tuhan itu pilih kamu. Bahwa Tuhan itu memberikan kepastian, keselamatan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kamu apa? Ada dimeteraikan dengan Roh Kudus. Stempel sah. Gitu. Roh Kudus diberikan sebagai jaminannya. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Apapun masalahmu dengan situasi keadaan yang tidak menentu. Ini pun bisa membuat kita ragu, apalagi di ayat yang ke-6 dikatakan mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka tanya, situasi keadaan kapan Tuhan pemulihannya? Kapan? Tuhan bilang apa di ayat berikutnya? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kata kuasa memakai exousia, otoritas yang dia punyai. Berarti apa? Bicara kedaulatan Tuhan. Tuhan cuma mau kita percaya, yakin, jangan kurang. Percaya. Nah, tandanya percaya dari mana? Selalu mengucap syukur. Orang yang selalu mengucap syukur, itu pasti ada kaitannya dengan percaya. Karena apa? Pasti bisa menerima. Puji Tuhan, terima kasih. Dengan situasi keadaan saya begini, saya bersyukur, saya yakin, saya percaya apa yang saya alami pasti ada hal atau yang Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Makanya dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini menjelaskan apa? Awalnya kita tidak tahu, tapi ketika kita melewati semuanya ternyata baru saya tahu. Di kitab Pengkhotbah pun mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Memberikan kepada kita supaya kita yakin dengan kondisi saat ini. Supaya kita ini percaya kita masih punya Tuhan yang hebat.
Memang seolah-olah kita sendiri. Memang seolah-olah kita dibiarkan. Kenapa ini terjadi? Kita mengalami hal-hal kayak begini. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Tuhan kita, dia itu tidak jauh. Makanya kita nyebut dia Bapa. Kalau dia Bapa, kita ini anaknya. Sekarang Bapak mana di dunia yang makan menelantarkan anaknya? Kalau Bapak itu Bapak yang baik. Apalagi Bapak kita di sorga. Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia pasti bela. Makanya kalau namanya pernah enggak, ketika kita masih kecil kita tanya sama bapak kita, Pak, aku besok itu mau dijadiin apa sih? Pernah ada kita yang pernah kepikir ketika masih kecil ngomong gitu? Enggak pernah ada saudara, kecuali sudah gede. Soalnya apa? Sudah punya wawasan, tapi masih kecil enggak pernah. Lihat anak kecil, makanya anak kecil lebih gampang diterima kan apa? Dia cuma percaya. Tidak pernah tanya-tanya. Beda kalau sudah gede, terlalu banyak tanya. Ya loh, bahkan mungkin punya motivasi yang macam-macam. Tapi namanya anak-anak nurut, dia apain nurut dia. Tujuannya apa? Ya ini makanya Tuhan selalu kali kasih ilustrasi anak-anak. Supaya gampang nerima, percaya saja. Di ayat 8 ditekankan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menerima kuasa yang dikatakan di sini adalah dunamis. Bukan exousia, dunamis. Kuasa untuk melakukan. Kemampuan untuk menahan sesuatu. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Di sini Tuhan sedang kerjakan buat kita. Kalau kita lihat di kilas balik di kitab Injil, waktu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada muridnya dikasih dua, dunamis dan exousia, untuk mereka melakukan pelayanan. Tapi kan ini kok dikasih dunamis toh? Karena apa? Karena nanti akan menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah exousianya. Roh Kudus itu Roh Allah yang dimeteraikan dalam kehidupan kita. Baptisan Roh Kudus itu dimeteraikan. Untuk kita menerima exousia, kuasa untuk menaklukkan, otoritas. Makanya Rasul Paulus berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Kenapa? Dia sudah ada dalam hidup kita, manunggal. Nyata, sehingga kita tidak perlu takut. Zaman itu di Kisah Rasul mereka nunggu. Zaman sekarang sudah nemplek saudara. Enggak perlu takut. Untuk apa? Ketika kita punya masalah, dan saya percaya Alkitab pun berkata, Tuhan mencetak kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan akan angkat kita kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tujuannya apa? Menjadi saksi di Yerusalem. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Itu loh tujuannya. Disitulah ketika kita menceritakan semuanya, kita sama dengan apa yang dikatakan di ayat yang ketiga. Ketika Yesus ada, ia menceritakan tentang kerajaan Allah. Bicara kerajaan Allah berarti terjadi perluasan wilayah. Bagaimana kerajaan Allah disampaikan. Ketika orang percaya melihat kuasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita saksikan. Orang bisa melihat ada Yesus yang penuh kasih dalam hidup kita. Orang bisa mengenal, oh Tuhan itu ternyata mencintai manusia. Bahwa Tuhan itu sayang sama manusia. Tuhan tidak pernah tinggalkan manusia. Bagi yang mau percaya. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Dia selalu ada buat kita. Jadi kita tidak perlu khawatir.
Dan tidak cuma sampai di situ. Ayat ini menjelaskan apa? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Setelah kita menjalani hari-hari kita, hidup kita pasti ada akhirnya. Ayat ini menjelaskan apa? Tidak cuma keselamatan di bumi, Bapak Ibu. Keselamatan di sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, "Aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu." Keren, saudara. Ada satu kejelasan. Naik ke sorga untuk menyediakan. Jadi dia naik ke sorga bukan untuk meninggalkan kita. Dia menyediakan, Roh Kudus turun. Menyertai kita, memberikan kemampuan buat kita menghadapi hari-hari kita, menghadapi tantangan demi tantangan. Sampai pada saat akhir ajal kita. Ada 2 kemungkinan. Yesus datang. Kita mati, dijemput Tuhan Yesus. Atau Yesus di awan-awan. Karena konteks kalau ini, apa yang waktu dia naik, dilihat ini konteks kedatangan Yesus kedua kali. Yang saya jelasin, Yesus datang di awan-awan, tidak ada yang lihat. Tapi buktinya apa? Dalam 1 Tesalonika dikatakan, ketika sangkakala itu berbunyi. Nah itu, Tuhan datang di awan-awan. Tidak ada yang tahu, tahu-taunya apa? Rapture, saudara. Rapfune, diangkat. Kita akan mengalami itu. Dalam bahasa Yunaninya harpaso, diculik, dirampas, langsung hilang. Yang mati, tubuhnya yang sudah tinggal tulang, dirubah bersatu dengan roh yang ada di Taman Firdaus, ketemu Tuhan Yesus. Yang hidup, diubah langsung tubuh kemuliaan, ketemu Tuhan Yesus. Di awan-awan, makanya ada lagunya kan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Lagu ini setidaknya mengingatkan, itu loh nanti kita akan mengalami. Gereja mengalami itu dulu, baru di bawah akan mengalami tribulasi, masa sengsara. Hari-hari ini dengan adanya COVID-19 orang sudah bingung, ini zamannya antikris muncul. Alkitab pun berkata, orang yang anti sama Yesus sudah antikris, saudara. Masalahnya yang ada di kitab Wahyu antikris, yang 666 ini siapa? Belum tahu, wong itu belum, rapture aja belum kok. Gereja aja belum diangkat. Karena apa? Kenapa tujuannya gereja diangkat? Karena gereja harus diadili dulu untuk menentukan mahkotanya. Menentukan apa? Nanti baru ketika Yesus datang kedua kali. Nah itu loh, mereka bisa ngelihat bersama orang-orang kudusnya. Bersama kita semua yang gereja yang diangkat. Jadi tribulasi ini tujuannya apa? Penderitaan ini. Tujuannya untuk menyelamatkan Israel. Karena Tuhan tidak pernah lupa untuk menyelamatkan umat pilihannya. Supaya mereka percaya, yang tadinya tidak percaya Yesus adalah Mesias. Di masa tribulasi ini tujuannya supaya mereka percaya. Jadi ada kesempatan buat Israel, bahwa Tuhan tidak pernah lupa janjinya untuk menyelamatkan umat Israel. Gereja itu bukan Israel rohani, saudara. Gereja adalah misteri, misterion. Makanya dikatakan seperti zaitun liar yang dicangkokkan, begitu saudara. Jadi kita bisa bayangin situasi keadaan bahwa Tuhan itu memberikan satu kepastian. Ketika kita mengalami kesendirian, ada Roh Kudus dalam hidup kita yang sudah termeterai untuk kita selalu ingat Dia selalu ada. Tujuannya apa? Merubah kita. Roma 12 ayat yang kedua, hendaklah kamu diubahkan oleh pembaruan budimu.
Itu saya terjemahkan dari bahasa Yunaninya langsung. Karena bentuk imperatif gini pasif, saudara. Berarti apa? Peranan Roh Kudus merubah, memetamorfoo orang itu. Yang diubah apa? Konsep berpikirnya. Makanya kata metanoia itu pertobatan konsep berpikir. Kalau ininya dirubah akan mempengaruhi hidup hatinya. Hatinya akan perilakunya. Kalau ininya enggak dirubah dulu, pancet aja, saudara. Pernah lihat enggak ketika waktu ada orang khotbah, oh nangis dia, Tuhan ampuni saya. Besok kumat lagi. Kenapa? Karena ininya belum dirubah. Nous-nya, pembaruan budi. Kalau ininya dirubah akan menentukan apa? Perilaku. Dan cara ngerubahnya pakai firman. Kalau firman ini tidak menyatu, tidak ada peranan Roh Kudus, orang tidak akan pernah berubah. Makanya ada peranan Roh Kudus untuk merubah, mendapatkan pengetahuan firman dan Roh Kudus menjamah. Sehingga dia mengalami metanoia dan dalam hatinya mengambil keputusan untuk dilakukan. Makanya ada perubahan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam kehidupannya. Muncul karakter Kristus, buah roh itu muncul, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, dengan situasi keadaan saat seperti ini, jangan pernah takut. Firman Tuhan dengan jelas, Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah ada dalam hidup kita. Pentakosta itu sudah terjadi. Dan dia sudah menetap. Efesus pasal 1, 13, 14. Dimeteraikan. Dan dia diberikan juga sebagai jaminan keselamatan buat kita. Untuk apa? Supaya kita yakin. Penyertaannya dari ketika kita percaya sampai akhirnya. Dan terus berubah kita sampai dia menyempurnakan kita. Kapan sempurnanya? Pada saat kita mati, saudara. Atau Tuhan Yesus datang. Jadi mati pun ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang di awan-awan. Ya, disempurnakan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Mari, jangan takut. Percaya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang selalu ada buat kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Melalui firman-Mu kami disadarkan ya Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang heran. Yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberi yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga tidak perlu ada khawatir lagi, tidak perlu ada ketakutan lagi, karena rencanamu, rancanganmu yang terbaik buat hidup kami. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Kau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur, ajari kami untuk selalu percaya, karena kami tahu ketika kami melakukan bagian kami, Engkau melakukan bagian-Mu Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Dan Engkau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan ketika kami menang, kami boleh menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan, kerajaan Allah diperluas, dan menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Kau panggil pulang. Dan di situ kami percaya Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Segala sesuatu yang nyaman, indah, tidak ada sakit penyakit. Semua yang ada hanya sukacita, memuji Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi ini Bapak Ibu Saudara menerima kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu menerima berkat firman Tuhan, biarlah boleh tertanam dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan benar-benar boleh merubah hidup
kita semuanya. Saya percaya bahwa Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya, Dia bekerja di tengah-tengah kita supaya Dia mengubah hidup kita. Dia yang memimpin kita supaya kita belajar untuk hidup melakukan firman Tuhan supaya karakter kita boleh berubah. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau kita tidak berubah, satu kali kita akan ketinggalan. Pada waktu sangkakala berbunyi, pengangkatan orang-orang benar diangkat, maka kita akan tertinggal karena kita tidak berubah. Karakter kita tidak berubah, kita tidak mengikuti firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Heni ini benar-benar biarlah kita pegang dan kita lakukan dalam hidup kita supaya karakter kita berubah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini tetap percaya perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, walaupun ibadah di rumah sampai nanti pemerintah mengumumkan, ada pengumuman dari pemerintah boleh beribadah di gereja, baru kita akan bertemu di gereja. Selama ini tetap semangat dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan dari awal sampai selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Engkau naik ke surga, maka Bapa di surga mengutus Allah Roh Kudus untuk berkarya di tengah-tengah kita. Allah Roh Kudus menyertai kita, tinggal dalam hidup kita, memimpin hidup kita, merubah karakter kita semuanya supaya hidup kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau mengubah hidup kami Tuhan. Kami tetap berharap pertolongan Allah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami supaya kami boleh benar-benar hidup layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, dan berubah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pada saatnya kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, kami percaya Engkau akan mengangkat kami, setiap kami Kau angkat. Pada saat nama kami dipanggil, maka kami ada Tuhan. Maka kami akan terangkat bersama-sama dengan Engkau bertemu di awan-awan Tuhan. Seperti Engkau terangkat ke surga di awan-awan, Engkau pada waktu yang kedua kali Engkau datang juga di awan-awan untuk menjemput kami. Kami bersyukur Engkau menyediakan tempat buat kami di dalam surga, bahwa kelak Tuhan pada waktu rumah kami semua sudah ada, kami akan terangkat bersama dengan Engkau. Bapak, kami bersyukur Engkau pakai Pak Heni Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus urapi Pak Heni, Engkau pakai dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dalam pengembalaan juga, biarlah Engkau berkati dalam pengembalaannya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Nantiasa Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau juga memberkati sidang jemaat-Mu supaya sungguh-sungguh sidang jemaat sungguh-sungguh di dalam hidupnya Tuhan Engkau senantiasa mencukupkan hidup daripada sidang jemaat-Mu. Setiap anak-anak-Mu Engkau yang memberkati hidup mereka dalam masa yang sulit ini. Engkau akan membawa naik ekonomi dari anak-anak Tuhan. Bapak, kami bersyukur, sekali lagi kami juga tetap berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan dalam waktu yang singkat Engkau tolong, biarlah Engkau membuat virus corona ini berlalu dari Indonesia dan dari negara-negara lain.
Engkau sendiri yang punya kuasa untuk melenyapkan virus ini Tuhan. Tolonglah pemerintah Indonesia, berikan hikmat, berikan perlindungan Tuhan supaya dapat menangani semua pandemi ini Tuhan dengan pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk para medis Tuhan, dokter dan perawat. Tuhan lindungi mereka juga supaya mereka tidak sampai tertular Tuhan, tidak sampai terkena virus ini Tuhan, tapi Tuhan melindungi. Yang positif Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan pasien-pasien yang positif supaya tidak ada kematian Tuhan, tetapi kesembuhan daripada-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Indonesia akan segera, virus ini akan berhenti Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, terpujilah nama-Mu. Bapa, Engkau memberkati jemaat Egg Blessing dan Engkau memberkati apapun yang dikerjakan. Engkau buka jalan buat setiap usaha dan pekerjaan daripada jemaat Egg Blessing Tuhan. Engkau memelihara, Tuhan memberkati persembahan daripada jemaat Egg Blessing juga. Tuhan, Engkau memberkati mereka supaya Engkau membuat hidup mereka berkecukupan Tuhan dalam berkat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih setia Tuhan. Berkati anak cucu daripada jemaat-Mu, berkati mereka, Tuhan memberikan perlindungan juga buat keluarga kami, anak cucu kami. Engkau memberikan hikmat supaya anak cucu kami perkasa di muka bumi ini. Mereka dapat mempermuliakan nama-Mu karena mereka menjadi terpandai di sekolahnya masing-masing. Bapak, kami bersyukur Engkau lindungi jemaat Egg Blessing dan keluarga besar Egg Blessing dan anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia juga Tuhan lindungi. Jauhkan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kesehatan prima untuk setiap anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin.